wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Khairan Nabila, nomor urut 4. Saya Sabrina Ardianti, nomor urut 5. Saya Safira Rosmada, nomor urut 6. Kami dari kelas 10 pemasaran 3 akan mempresentasikan proses bisnis dalam bidang pemasaran. Seperti yang kita ketahui, pemasaran adalah inti dari sebuah usaha. Tanpa pemasaran tidak ada yang namanya perusahaan. Bisnis dan pemasaran. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Sedangkan pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pengertian dan fungsi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis, yaitu proses menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran bernilai yang bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. A. Tujuan pemasaran. 1. Promosi produk atau layanan jasa. Tujuan yang pertama dalam pemasaran adalah memperkenalkan atau promosi produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum. 2. Realisasi target penjualan produk atau layanan jasa, baik perusahaan skala besar maupun kecil, tentu memiliki target yang harus terpenuhi. Mengetahui kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran yang baik selalu berorientasi dengan keputusan konsumen. Karena dengan begitu, para konsumen diharapkan bersedia menggunakan produk lagi dan lagi di lain waktu dan di masa yang akan datang. B. Fungsi pemasaran dengan bisnis. Untuk dapat mencapai tujuan dari bisnis tersebut, marketing memiliki fungsi-fungsi penting dalam perusahaan yang dibagi menjadi 3 jenis. 2. Fungsi penyimpanan dan pendistribusian. A. Pemrosesan produk diproses atau pengolahan dan pengemasan untuk siap dijual kepada konsumen. B. Penyimpanan atau penggudangan. Menyimpan produk yang telah jadi sampai pada saat siap untuk disalurkan kepada konsumen. C. Pengangkutan dan distribusi atau pemindahan produk dari produsen kepada agen-agen atau langsung ke konsumen akhir. 3. Fungsi perantara. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh marketing adalah fungsi perantara yang berfungsi sebagai pembiayaan, pencarian informasi, pengelompokan produk, dan lain sebagainya untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen. Peran pemasaran dalam bisnis. A. Sebagai sales. B. Sebagai promosi. C. Riset dan pengembangan. D. Implementasi dari konsep marketing communication. B. Jenis-jenis pemasaran. 1. Digital cloud marketing. Digital cloud marketing merupakan jenis pemasaran di mana permintaan dan penawaran bertemu melalui media online. 2. Public relation marketing. Jenis pemasaran lebih dominan untuk bekerja sama dengan sebuah media informasi publik yang besar untuk bersama-sama mengenalkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang dihasilkan oleh mereka. 3. Relationship marketing. Jenis pasar yang satu ini lebih dikenal dengan pemasaran mulut ke mulut. 4. Word of mouth marketing. Dalam jenis marketing ini memberikan imbalan atau hadiah kepada para konsumen yang mau mengajak konsumen lainnya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. 5. Call to action atau CTA. Jenis pemasaran ini merupakan salah satu jenis pemasaran menggunakan media online dengan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan website pribadi. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa
Pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran diantaranya: 1. Kebutuhan, 2. Keinginan, 3. Permintaan, 4. Produk, 5. Nilai budaya dan kepuasan, 6. Pertukaran, transaksi dan hubungan, 7. Pasar. Pasar dibagi menjadi 5 macam, yaitu: 1. Pasar potensial, 2. Pasar yang tersedia, 3. Pasar yang tersedia memenuhi syarat, 4. Pasar yang dilayani, 5. Pasar penetrasi. D. Lingkup pemasaran. 1. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitan dengan pasar. Lingkup pemasaran yaitu: 1. Organisasi, 2. Pasar. Pada pokoknya pasar dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu: A. Pasar konsumen, B. Pasar industri, C. Pasar penjual, D. Pasar pemerintah. 3. Produk, 4. Saluran distribusi, 5. Penentuan harga, 6. Promosi dan periklanan. E. Proses bisnis dalam bidang pemasaran: 1. Adanya produk, 2. Penetapan harga, 3. Saluran distribusi, 4. Promosi, 5. Pembelian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.